Halo, selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Saya Sidi Permadi dan inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Jakarta saudara. Polisi menyelidiki pelaku pengeroyokan 2 debt collector hingga tewas dan pelaku pembakaran sejumlah warung di TMP Kalibata. Jangan saya jangan dibutuh. Sejumlah puing-puing kios dan kendaraan yang terbakar akibat ricuh pengeroyokan 2 debt collector di TMP Kalibata dibersihkan pagi ini. Sementara polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan debt collector dan kasus pembakaran sejumlah warung di TMP Kalibata. Polisi menyebut 2 orang debt collector tewas dalam kericuhan ini. Mas, pinjam apa nih gini? DDN. Ayo. Di Rumah Sakit Budiasi, apa kabar senior? Lewat terus diberhentikan dari TC. Setelah itu di belakang pengendara mobil turun untuk membantu. Disitulah terjadi keributan. Satu orang yang awalnya diberhenti nama DC ini dan Itu lagi dalam proses penyidikan. tapi sudah dimintain keterangan itu dia. Nanti masih dalam proses penyelidikan, nanti kita update lagi. Di mobil juga Pak udah diminta keterangan Pak. Yang di mobil yang sempat ngebantu itu. Sama, termasuk itu juga masih proses penyelidikan semuanya. Yang tewas itu ada berapa saat ini Pak? Yang meninggal? Yang meninggal ada 2, yang 1 kritis tadi akhirnya meninggal juga. Pasca ricuh, imbas 2 debt kolektor tewas, pedagang dan PPSU mulai membersihkan sejumlah puing kios dan kendaraan yang terbakar. Pedagang merasa dirugikan dengan peristiwa ini karena tempat mencari nafkah dirusak tanpa sebab. Pedagang menuntut ada keadilan dan pelaku pembakaran diproses hukum. Dari UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Informasinya ada sepeda motor yang diambil kan seperti itu. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat itu, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak. Ricuh terjadi di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan setelah 2 orang debt collector tewas. Massa membakar belasan kios warung makan di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah pedagang mengaku kaget dan takut karena pembakaran oleh sekelompok orang tadi malam menyasar gerobak mereka. Dapat laporan ada rusuh gitu. Rusuh, tadi sempat udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh, Anak buah saya juga pada kabur, nggak tahu kemana ini. oh dapat ini. Salah satu rekan korban tewas menyayangkan peristiwa pengeroyokan berujung ricuh ini terjadi dekat dengan pos polisi. Mereka meminta polisi mengusut pelaku pengeroyokan. Masalahnya kita nggak tahu, ya kan? Awalnya dasar apa? Tapi yang jelas korban atau TKP di sini adalah adik kisah nggak sampai 100 meter dari Polsek Kalibata. Yang sudah meninggal 1 orang, yang 1 jadi sudah lagi sekarang. Sakit. Dari hasil pemeriksaan polisi, kericuan bermula saat 2 debt collector mengambil sebuah sepeda motor hingga berakhir pengeroyokan hingga tewas. Ini semuanya kan masih dalam lidik ya. Itu kan ada 2 orang yang dikeroyok, yang dipukul, yang dianiaya berawal dari informasinya ada sepeda motor yang diambil kan seperti itu. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat itu, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak karena dikeroyoknya di TKP di sini. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait pembakaran dan mencari pelaku pengeroyokan 2 debt collector hingga tewas.
Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah pedagang merasa dirugikan karena pembakaran kios usai 2 debt kolektor tewas dikeroyok di TMP Kalibata. Bagaimana polisi bisa mengusut kasus pengeroyokan dan juga pembakaran kios ini? Siapa juga yang harus bertanggung jawab? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang dengan Maidop. Maidop, selamat petang. Para pemirsa, selamat petang. Pak Susno, apa yang Anda lihat dalam peristiwa ini? Pertama kita ucapkan duka cita pada keluarga atas meninggalnya ya 2 orang. Ini suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Ini menyedihkan. Jadi polisi harus mengusut tuntas siapa yang diusut tuntas atau apa saja perkara yang ada di sini. Pertama, perkara pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya 2 orang, itu 1. Yang kedua, yang harus diusut siapa yang melakukan pembakaran sehingga yang merugikan para pedagang-pedagang kecil yang mencari nafkah itu. Yang ketiga, harus diusut tuntas juga siapa yang memerintahkan untuk ada 2 orang DC menarik sepeda motor secara paksa. Karena itu tidak boleh dilakukan demikian. Jadi ada 3 pihak yang harus diusut secara pidana. Pihak yang memerintahkan DC untuk menagih atau mengambil sepeda motor yang masih kredit, saya kira itu ya. Yang kedua, pihak yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan sehingga tewas. Yang ketiga, pihak yang melakukan pembakaran. Nah, ini yang harus diusut secara pidana. Yang berikut, disinilah kesempatan, bukan kita mohonkan perhatian dari pemerintah daerah ya, bahwa rakyatnya yang sedang mencari nafkah tanpa tahu kesalahan apa, warungnya atau kiosnya dibakar. Saya kira pemerintah DKI Jaya harus turun tangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya rakyat kecil bisa melanjutkan mencari nafkahnya. Yang berikut, yang lebih makro lagi, terjadi hal seperti ini bukan baru sekali ya, adanya debt collector yang menimbulkan keributan, yang menimbulkan korban jiwa, penganiayaan, kemudian lain-lain. Nah, ini harus dicari persoalannya apa sih, kok nggak dibawa ke masalah hukum, langsung main tarik begitu. Nah, ini ketidakpercayaan daripada warga terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pak Susno, apakah butuh waktu lama bagi polisi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Saya yakin karena kasus ini ya kasat mata, gampang diusut. Saya yakin polisi atau penyidik ya, baik dari Polsek Kalibata ataupun dari Polres Jakarta Selatan sudah tahu siapa pelakunya, dan saya yakin mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh aparat. Dan juga siapa yang melakukan pembakaran itu saya kira Polri bisa untuk segera mengungkapnya dan harus diproses tuntas itu. Anda yakin ya kalau sebenarnya polisi saat ini sudah tahu untuk kasus pembakaran, kemudian juga pengeroyokan, dan juga siapa orang yang menyuruh 2 orang debt collector ini? Iya, siapa yang menyuruh itu gampang, itu perusahaan apa, itu pasti perusahaan leasing atau perusahaan apa, itu harus dimintai pertanggungjawaban karena telah menimbulkan suatu peristiwa pidana ya. Yang kedua, yang tadi saya katakan siapa yang melakukan pengeroyokan itu tidak benar juga, walaupun dengan alasan bahwa sepeda motornya ditarik, tapi tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Yang ketiga, Polri harus juga mengusut siapa yang melakukan pembakaran itu, apa salahnya warung itu. Warung nggak salah, wong rakyat kecil mencari makan gitu, kok warungnya dibakar. Mungkin ada sepeda motor juga yang dibakar. Itu pihak-pihak yang mencari kesempatan di dalam kesempitan, itu jelas pidana itu. Oke. Kalau kita lihat fenomena debt collector ini sampai bisa terjadi kekerasan dan sampai ada nyawa yang melayang dalam penagihan utang. Iya, ini harus dicari jalan keluarnya. Ya mengapa orang atau perusahaan lebih senang menggunakan debt collector daripada menggunakan jalur hukum yang ada. Kan ada jalur hukumnya, itu peristiwa perdata ya. Tetapi kenapa kok digunakan jalur seperti ini? Nah, ini salah satu petunjuk ketidakpercayaan daripada para pengusaha terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini apa jalan keluarnya kalau ada orang nunggak seperti itu?
harus diapakan gitu. Jadi jangan sampai nanti cari jalan pintas. Kan saya yakin juga memakai debt collector juga keluar duit juga gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang terkait dengan masalah perdata, tunggakan bayaran dan sebagainya. Oke, kecepatan polisi dalam menangani kasus ini menurut Anda dari malam terbakar sampai dengan sore hari ini belum ada penetapan tersangka, sudah pas atau cenderung lambat sebenarnya? Saya kira tidak lambat ya, karena polisi mencari momen yang tepat ya, karena polisi ingin menarik tapi tidak terjadi. Yang lebih utama yang harus dilakukan Polri bahwa adalah jangan sampai terulang lagi kasus kerusuhan, itu yang harus ditangani yang utama. Yang kedua, kalau pelakunya ini sudah jelas gitu kan, pelakunya adalah 2 orang yang naik sepeda motor yang di stop itu kan awalnya. Nah, dari mana cara mencarinya? Tinggal mencari debt collector ini digunakan oleh perusahaan leasing yang mana. Nah, perusahaan leasing itu nanti ditanya siapa yang nunggak, yang disuruh tagih itu siapa. Nah, itulah orangnya kan. Orang yang pertama melakukan peristiwa penganiayaan. Yang kedua baru yang mungkin yang harus diusut lebih lanjut ya, memeriksa saksi-saksi pemilik warung adalah siapa yang membakar warung itu. Baik, kita tunggu perkembangan dari Polres Jakarta Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Sehat selalu Pak Susno. Terima kasih, Mbak Dut.